Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan diri serta nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya, Tristan Maulana Firdaus dengan NIM L200204193, serta ada teman saya Iksan Ramadan Gia Pratama dengan NIM L200204207, dan juga terdapat teman saya juga Yus Ediana Helmi L200204212, dan yang terakhir terdapat teman saya juga Ulfa Nur Rohman dengan NIM L200200231. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan pada proyek akhir pemrograman berorientasi objek. Oke, baik. Pertama akan saya buka terlebih dahulu. Yang pertama di sini pada program kami ditujukan untuk implementasi seperti pemesanan makanan pada tempat makan. Nah, di sini kita menamai kelompok kami dengan makanan bengi. Baik, pada pertama terdapat kelas. Saya akan menjelaskan apa itu kelas. Jadi, kelas adalah kerangka atau template cetak biru atau blueprint dari objek. Suatu kelas cukup dibuat hanya satu buah saja. Dari kelas tersebut dapat dibuat atau diciptakan beberapa objek, puluhan atau bahkan ratusan, yang memiliki sifat yang sama. Contohnya di sini terdapat kelas main. Nah, pada kelas main di dalamnya terdapat objek yaitu menu 1, menu 2, dan menu 3. Dan selanjutnya objek. Di sini saya akan menjelaskan objek pada program kami. Jadi, objek merupakan representasi nyata dari sebuah kelas yang bisa diartikan sebagai contoh nyata dari kelas. Kita tidak bisa membuat objek kalau tidak ada kelas yang bisa dijadikan sebagai template atau kerangka, sehingga kelas diciptakan terlebih dahulu sebelum membuat suatu objek. Contohnya di dalam kelas menu. Dalam kelas menu terdapat objek show menu 1. Baik, selanjutnya untuk presentasi package akan dijelaskan oleh saudara Yus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, nah 3 package. Package adalah teknik pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tunggal dalam library. Package diibaratkan seperti modul pada Python. Ibaratkan package adalah sebuah wadah yang berisikan beberapa kelas dan objek yang dikelompokkan. Contohnya pada package makanan ini terdapat kelas dari main.java dan import package Java seperti java.adl.scanner. Nah, selanjutnya 4 I/O, input dan output. Nah, di bawah ini adalah input dari program kami. Nah, seperti program kami menggunakan objek scanner dari kelas main.java. Kami menggunakan beberapa metode seperti nextLine berfungsi untuk membaca garis teks, yaitu string yang diakhiri penekanan tombol enter. Nah, next integer berfungsi membaca integer dari tipe data int. Pada input, program kami menggunakan import dari package scanner seperti gambar di bawah. Nah, selanjutnya next. Nah, contoh input pada program kami. Input dengan menggunakan metode nextLine seperti gambar di bawah. Nah, kedua input dengan metode nextInteger juga seperti gambar di bawahnya.
Nah, berikut adalah program output kami. Beberapa fungsi yang kami gunakan dalam menampilkan output seperti system.out.println untuk menampilkan teks ditambah hasil baris baru. Nah, hasil output bisa kita lihat pada gambar tersebut. Next, variabel. Nah, variabel atau disebut juga file merupakan member dari kelas di mana setiap variabel harus memiliki tipe data tertentu. Kami menggunakan jenis variabel, salah satunya yaitu static variable seperti gambar di bawah. Pada kelas menu terdapat objek, salah satunya show menu 1, dan pengaksesan static variable kelas menu.java dapat diakses pada kelas main.java seperti gambar di bawah. Pada program kami, kelas dari main.java ingin mengakses objek show menu 1 dari kelas menu.java. Next, please. Oke, terima kasih untuk Saudara Yus. Baik, untuk selanjutnya mengenai metode akan dipresentasikan oleh Saudara Ulfa. Untuk Saudara Ulfa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode. Metode merupakan blok kode program yang menggambarkan perilaku atau perintah suatu program. Contohnya yaitu metode non-void seperti gambar di bawah. Pada metode nama, program kami menghasilkan nilai return yang bertipe data string. Selanjutnya yaitu metode void seperti gambar pada contoh program di atas. Contoh menggunakan metode void. Next. Selanjutnya yaitu access modifier, yaitu setiap variabel atau file dalam kode Java sebaiknya memiliki access modifier atau penentu akses. Maksud dari penentu akses adalah untuk mengizinkan apakah kelas member atau variabel dan metode boleh diakses oleh kelas lain atau tidak. Contohnya pada kelas menu.java terdapat akses modifier seperti public menu extends yang berisikan objek show menu 1. Dan dikarenakan ini bersifat akses publik, maka dapat diakses oleh semua kelas pada pkix yang sama maupun pkix yang berbeda. Contoh selanjutnya yaitu pada kelas main ingin menampilkan output dari objek show menu 1 yang terdapat pada kelas menu.java. Next. Contoh selanjutnya yaitu dari modifier private pada kelas identitas.java hanya dapat diakses pada kelas itu sendiri. Yang kedelapan yaitu inheritance atau pewarisan adalah satu ciri utama dari PBO dan merupakan fitur yang sangat memudahkan bagi programmer untuk membuat dan mengatur program. Seperti contoh di bawah, pada kelas menu.java mewariskan turunan dari kelas identitas.java. Yang ke-9 yaitu konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi ketika suatu objek dibuat. Konstruktor dapat digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek dibuat. Yang pertama yaitu default konstruktor, seperti gambar di bawah terdapat pada kelas main.java. Yang selanjutnya yaitu parameter konstruktor terdapat pada di kelas yang berbeda, yaitu pada kelas menu.java dan output pada main.java. Selanjutnya saya kembalikan pada Tristan. Oke, baik untuk Saudara Ulfa. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Rama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Tristan. Yang ke-10 itu encapsulation.
Encapsulation itu merupakan teknik untuk melindungi atau membungkus data atau variabel supaya tidak dapat diakses langsung dari kelas lain. Namun, encapsulation sendiri dapat diakses oleh kelas lain juga dengan cara inheritance atau pewarisan cepat. Terus yang ke-11 itu polymorphisms. Polymorphisms itu merupakan salah satu kemampuan pemrograman berorientasi objek untuk membuat berbagai jenis bentuk dari suatu objek itu sendiri. Contohnya saja, overriding pada program digunakan untuk mendefinisikan kembali metode yang sudah ada pada superclass. Overriding sendiri adalah suatu teknik di mana terdapat metode yang memiliki nama yang sama, parameter yang sama, tetapi terletak pada hierarki yang berbeda, superclass dan subclassnya itu sendiri. Nah, baik, kita akan lihat outputnya bagaimana. Boleh Tristan dijalankan programnya. Nah, pada programnya setelah dijalankan ini akan ada bacaan selamat datang di angkringan bengi itu sendiri. Terus di sini kita akan memasukkan nama untuk pemesan nanti. Nah, boleh Tristan diisi namanya, contohnya saja nama saya sendiri, contoh saja, boleh ditulis Rama. Monggo, Tris. Nah, di sini akan keluar daftar menu yang pertama yang akan dipilih. Jadi di sini saya akan memilih nasi kucing, maka dari itu saya akan memilih angka 1. Silakan tulis diketikkan. Enter. Nah, yang kedua ini adalah menu tambahannya. Di sini saya akan memilih tempe mendoan. Tempe mendoan itu berada di nomor 3, berarti kita ketik di situ nomor 3. Nah, di sini ya ke daftar menu yang ketiga itu minuman ya. Nah, minuman di sini saya memesan jeruk panas, berarti nomor 2. Nah, hasil setelah kita memesan tadi akan dilampirkan di bawah ini atas nama Rama dan total harganya. Nah, kira-kira sekian dari saya. Akan saya kembalikan ke Tristan. Monggo, Tris. Oke. Baik, untuk saudara Rama, terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa Java. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.